Mantan Presiden sekaligus calon Presiden resmi Donald Trump dijadwalkan memberikan pidato di Konvensi Nasional Partai Republik 5 hari setelah insiden percobaan penembakan dirinya. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan jurnalis VOA Randy Wicaksana di Milwaukee, Wisconsin. Halo Randy, kapan Trump dijadwalkan memberikan pidatonya dan apa saja kira-kira yang akan ia sampaikan dalam pidatonya nanti? Selamat petang waktu Milwaukee, Wisconsin. Ditanya jam berapa? Kurang lebih 3 jam lagi mantan presiden sekaligus calon presiden resmi nominasi dari Partai Republik akan berbicara di gedung belakang saya ini sekitar pukul 9.09 waktu Milwaukee atau pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat deh ya. Mengenai apa saja isi pidatonya, itu yang masih menjadi misteri sampai dengan saat ini. Tapi saya ada beberapa bocoran yang masuk ke rekan-rekan media. Salah satunya adalah informasi mengenai inisiatif Trump yang ingin menulis naskah pidatonya sendiri, dan ada beberapa revisi dari informasi yang kami dapatkan saat Trump berbicara dengan sebuah koran bernama Washington Examiner pada hari Minggu lalu. Ia bilang akan menyampaikan atau menyelipkan pernyataan atau ajakan mengenai persatuan terhadap warga Amerika Serikat. Dan tadinya sebelum ada revisi tersebut, kebanyakan dari isi pidatonya banyak mengkritik soal pemerintahan sekarang yang dipimpin oleh Joe Biden dari Partai Demokrat. Dan ini bukan sebuah hal yang asing karena memang kalau misalnya kita mengikuti pidato-pidato dari Donald Trump selama ia berkampanye selama ini, memang retorikanya lebih banyak mengutarakan kritik-kritik pedas dan tajam terhadap Joe Biden yang juga diperkirakan akan menjadi salah satu potensial lawan politiknya dalam kontestasi Pilpres AS pada tahun ini. Dan Dea, yang juga tidak kalah menarik adalah penampilan atau pidato Trump pada malam hari ini. Ini adalah hal yang diantisipasi luar biasa oleh para pendukungnya dan juga tentunya oleh warga Amerika Serikat pada umumnya. Kenapa? Karena memang ini menjadi momen perdana Donald Trump untuk bicara di halayak nasional Amerika Serikat setelah insiden penembakan yang pasti pemirsa CNN juga sudah ketahui terjadi pada hari Sabtu lalu saat ia berkampanye di Pennsylvania. Ia memang muncul pertama kali di muka publik seperti visual yang Anda saksikan saat ini di layar kaca pada hari Senin kemarin di dalam Pfizer Forum di belakang saya ini saat konferensi berlangsung, namun belum berbicara di depan publik. Ia nampak mengenakan perban yang ada di telinga kanan atasnya. Dan tentunya ini menjadi sebuah insiden yang mengejutkan dan juga bisa dikatakan bersejarah karena ada uji coba pembunuhan terhadap seorang kandidat resmi yang terkuat dari Partai Republik untuk maju dalam kontestasi Pilpres AS pada tahun ini. Jadi akan menarik untuk melihat bagaimana dinamikanya pada malam hari nanti dan apa sih yang akan diutarakan. Yang pasti menurut para ahli tidak akan jauh-jauh dari gagasan atau ide America First atau pengutamaan Amerika yang kurang lebih bisa tercermin dalam kebijakan dalam negeri dan juga luar negerinya, dan tidak jauh-jauh berkaca dari kepemimpinan dari Presiden Trump pada periode sebelumnya. Dea. Ya, Randy, yang menarik juga dari peliputan Anda di sana, seperti apa tanggapan warga Amerika Serikat soal penampilan Trump dalam konvensi Partai Republik kali ini? Kalau berdasarkan wawancara saya dengan beberapa delegasi yang hadir di sini, memang hampir saya bisa katakan 90 hingga 100% semuanya datang ke sini untuk mendukung Donald Trump sebagai nominasi resminya. Dan ini memang tercerminkan dari jumlah nominasi atau suara yang memang pada hari Senin kemarin ditetapkan. Jadi dari sekitar 2.500 delegasi yang punya suara untuk menominasikan presiden untuk Partai Republik, sekitar 2.300 suara kemarin datang. Jadi ini bisa dikatakan mayoritas banget ya, karena sebenarnya Trump hanya membutuhkan sekitar 1.200-an suara untuk bisa dinominasikan secara resmi sebagai capres dari Partai Republik begitu. Namun memang pada tahun ini tahun yang unik karena nominasi dari awal sudah diketahui secara umum bahwa Trump lah yang akan maju dalam kontestasi Pilpres AS ini mewakili Partai Republik. Jadi voting pada hari Senin kemarin pada dasarnya adalah Trump versus no one. Dan suaranya otomatis semua masuk kepada Trump. Dan memang dukungannya luar biasa. Kalau misalnya Anda bisa ke sini, di belakang saya udah nggak kelihatan ya tuh. Karena semua sudah masuk ke dalam karena acara sudah dimulain. Tapi banyak para pendukung dan delegasi yang hadir ke sini semuanya memakai kostum bernuansa Trump. Ada yang memang menggunakan wajah Trump di kostumnya, atau
topi yang memang sudah menjadi ciri khas dari pendukung Trump, yakni topi MAGA atau Make America Great Again, yang juga menjadi tema dari perhelatan dari konvensi ini, yakni Make America Great Once Again, yang menjadi tema pada hari ini, Dea. Ya, Randy tadi menyebut bahwa di konvensi Partai Republik ini Trump ini sepertinya punya kekuatan yang benar-benar luar biasa, semua mendukung dia. Bagaimana kalau dari kubu Demokrat sendiri? Salah satunya yang menarik adalah pembahasan soal dari internal Partai Demokrat sendiri menyatakan bahwa Joe Biden ini sudah terlalu tua. Kalau Anda melihat analisisnya seperti apa dari kubu pesaing? Kubu pesaing sedang dapat sorotan memang dia saat ini karena banyak suara-suara bising dari internal Partai Demokrat yang menginginkan Joe Biden untuk mundur dari nominasinya. Memang sebelum ini ada debat tidak resmi yang dilakukan oleh CNN antara Joe Biden melawan Donald Trump dan disiarkan secara nasional, dan pasca debat banyak yang menilai dan mengkritik performa Biden tidak maksimal, dan banyak yang mengkaitkannya memang dengan usia Biden yang sudah senja. Biden saat ini diketahui berusia 81 tahun dan banyak yang kecewa dengan performa Biden pada saat itu, dan sudah banyak tokoh-tokoh berpengaruh di internal Partai Demokrat seperti George Clooney, seorang aktor yang memang bagian atau pendukung dari Partai Demokrat yang juga punya donasi kuat dan pengaruhnya besar ya, karena dia adalah seorang selebritas, dia adalah aktor, jadi media meliput seorang aktor, dan George Clooney sudah menyuarakan bahwa Joe Biden tidak prima untuk maju ke dalam kontestasi Pilpres AS pada tahun ini, utamanya melawan seorang Donald Trump. Dan pada hari ini ada lagi headline dari Washington Post, sebuah koran yang juga cukup berpengaruh di Amerika Serikat, yang mendapatkan informasi dari sumber yang tidak bisa di anonymous source gitu ya. Pada intinya Washington Post memberitakan bahwa Barack Obama, seorang mantan presiden Amerika Serikat yang juga dulunya berpasangan dengan Joe Biden, juga mulai khawatir dengan performa Biden dan mulai meragukan penominasian Joe Biden untuk maju dalam Pilpres AS pada kontestasi tahun ini. Dan banyak lagi tokoh-tokoh lain termasuk Nancy Pelosi, Jeffrey Hakeem, dan di level Partai Demokrat di nasional maupun lokal sudah mulai mendesak Joe Biden untuk turun. Dan tidak jauh-jauh dari performa dan juga masalah usia yang mulai diragukan. Dan bicara soal usia, hari ini ada headline lagi deh ya, yakni terkait Joe Biden yang diumumkan bahwa ia positif COVID-19. Dan tentunya usia 81 tahun ini usia yang cukup beresiko ya jika terkena COVID-19. Namun tim medis dari kepresidenan Joe Biden sudah mengungkapkan bahwa gejalanya ringan saja berkat vaksin terupdate yang sudah disuntikan kepada Joe Biden pada bulan September lalu, dan sudah diberikan obat terkini yang memang sudah dijual bebas di Amerika Serikat, obat minum untuk COVID, yakni merek Paxlovid. Dan kita masih menantikan apakah nantinya Joe Biden akan turun atau tetap dinominasikan secara resmi dari Partai Demokrat, karena konvensi Partai Demokrat baru akan berlangsung 1 bulan mendatang, bulan Agustus di Chicago, 1 jam dari Milwaukee tempat saya berada saat ini. Baik, kita akan tunggu nanti ya 1 bulan lagi konvensi Partai Demokrat apakah akan tetap dengan Joe Biden. Tapi yang kita tunggu juga pidato terbaru pasca insiden penembakan oleh Donald Trump di Partai Republik hari ini. Terima kasih Randy Wicaksana, jurnalis VOA melaporkan langsung dari Milwaukee.